Nah, disinilah pentingnya membawa apa yang menjadi substansi dari ibadah itu dalam dunia nyata, Mmm, gitu. Misalnya puasa ini. Puasa ini kan sederhananya bahwa kita ini diminta untuk meninggalkan yang halal. Kalau yang halal saja kita bisa tinggalkan, apalagi yang haram. Kan mestinya begitu. Jadi di dunia nyata, di dunia di luar ibadah mahdoh, mestinya kita tinggalkan juga yang haram. Dan satu keharaman yang paling fundamental adalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas lebaran di tengah-tengah kita, kebahagiaan di tengah derita. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhirnya memasuki lebaran, satu Syawal. Suatu kondisi yang tentu, membahagiakan kita dan kita memang dianjurkan untuk berbahagia ya di bulan, Syawal ini, di awal Syawal ini. Tapi kita juga melihat potret dunia Iya, Islam yang juga, masih menderita Ustadz Ismail. iya, Apalagi baru-baru ini Gaza kembali diserang mhm, oleh entitas penjajah Yahudi. Lebih dari 400 kaum muslimin yang menjadi syuhada. iya, Bagaimana Ustadz Ismail melihat ya kebahagiaan di tengah penderitaan ini? iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya betul, satu sisi memang kita ini, eee, harus bergembira. Sebagaimana Nabi sendiri sampaikan, "Lisoimi farhatani." Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan atau dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia bahagia dengan bukanya. Baik buka tiap harinya maupun ketika kita sampai ke Idul Fitri atau hari raya berbuka. Eee, Kebahagiaan apa? Kebahagiaan orang sebut dengan istilah kebahagiaan spiritual, yaitu kebahagiaan yang muncul oleh karena kita merasa secara spiritual itu telah menyelesaikan satu, rangkaian ibadah yang luar biasa, yang sangat panjang. Tidak ada ibadah yang begitu panjangnya lebih dari, eee, ibadah puasa ini. Dan secara spiritual juga dia memberikan impact yang luar biasa kepada kepribadian seorang muslim, bila puasa ini betul-betul dihayati. Jadi, wajar ya kalau umat Islam di seluruh muka bumi ini menyambut Idul Fitri itu dengan kegembiraan. Ini satu sisi, tetapi di sisi lain kita tak bisa memungkiri atau tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa, ada banyak saudara-saudara kita itu yang oleh karena keadaan dia tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan itu, ya. Yang paling nyata tentu saja adalah, di Palestina, di Gaza. Bagaimana tidak di tengah mereka sedang melaksanakan Shaum Ramadan, gempuran Zionis, Yahudi terus saja, berulang terjadi. Bahkan, tadi pagi saya membaca mereka tengah iftar atau tengah berbuka di masjid, tiba-tiba dikepung dan kemudian ditembaki. Ini tentu satu fakta yang tak bisa elakkan atau tak bisa dipungkiri oleh kita bahwa ada kegembiraan tapi di sana ada juga, banyak penderitaan gitu. Apa kira-kira penyebab penderitaan umat yang dari lebaran Iya, menuju lebaran, yang, berlalu tapi iya, penderitaan itu masih ada Ustaz? iya. Saya kira, yang paling jelas itu adalah kenyataan bahwa kegembiraan yang kita dapatkan itu kegembiraan parsial, bukan kegembiraan yang, yang menyeluruh gitu. Kegembiraan kita dalam, kita saat ini melaksanakan Shaum Ramadan adalah kegembiraan ibadah, kegembiraan spiritualisme. Tetapi itu tidak diikuti dengan kegembiraan-kegembiraan lain. Mengapa? Oleh karena kita ini seperti hidup di 2 dunia. Satu sisi ketika kita beribadah, kita betul-betul merasakan sebagai seorang muslim.
merasakan sebagai sebuah umat itu. Tapi ketika kita sudah sampai kepada persoalan di luar ibadah, ya sebutlah ketika kita masuk soal politik, ekonomi, sosial, budaya, itu kita seperti terjauhkan dari kita punya agama gitu. Hmm. Misalnya secara ekonomi di mana kita ada itu adalah ekonomi kapitalis. Yang satu sisi kita melihat ada tidak sedikit ya, orang yang begitu mudah mendapatkan kekayaan. Ya. Ada seorang yang memegang cuma 7,4% saham dari sebuah perusahaan batubara. Dia tahun ini tahun 2024 mendapatkan dividen 2,4 triliun. Ya, bayangkan itu. Hmm. India memegang hanya 6,4%, kan kecil sekali. Tapi dividennya bisa 2,4 triliun. Sementara di saat yang sama ada kurang lebih sekitar 30 juta, itu angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, penduduk negeri ini yang untuk mendapatkan 10.000 per orang per hari saja kesulitan. Jadi ini kan satu paradok ya, satu kenyataan yang sangat menyesakkan. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa kita bergembira secara ekonomi kalau faktanya seperti itu. Itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang budaya, kita melihat bagaimana satu sisi kita ini berpuasa di bulan Ramadan, tapi di sisi lain ada banyak saudara-saudara kita itu yang begitu rupa terpengaruh oleh budaya-budaya selain Islam. Nah, yang kemudian berakibat pada pola kehidupan mereka, pada corak pakaian mereka, pada pergaulan mereka dengan seluruh implikasinya ya. Pernikahan di luar nikah, kemudian bayi lahir tak dikehendaki ya, unwanted pregnancy, ya kehamilan yang tidak dikehendaki, kemudian ketika lahir bayi dibuang dan sebagainya. Bagaimana kita akan merasakan bahagia secara sosial ketika menyaksikan kenyataan-kenyataan seperti itu? Nah, jadi Ya, bisakah ini disebut dampak nyata dari adopsi sekularisme di dunia Islam termasuk negeri ya ini? pasti karena ketika Islam itu hanya tampak pada aspek ibadah mahdoh, sementara tidak pada aspek-aspek kehidupan nyata, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa Islam itu telah diperlakukan sebagaimana agama di dunia barat itu. Jadi agama di dunia barat itu kan hanya diletakkan pada urusan ibadah saja. Nah, Islam ini hari diperlakukan begitu rupa seolah-olah agama kita itu sama dengan agama yang mereka anut di sana. Padahal kita ini sama sekali, Islam itu sama sekali tidak mengalami, atau kita umat Islam tidak mengalami apa yang dialami oleh masyarakat barat pada waktu itu, yang membuat akhirnya mereka itu menjadi sekuler, ya. Kalau secara ringkas kan sekularisme itu muncul oleh karena 3 sebab. Yang pertama disebabkan oleh persoalan otentitas Injil, kemudian yang kedua persoalan teologi, yang ketiga itu persoalan hubungan antara agama dan sains teknologi, lalu yang keempat soal trauma rejim agama. Nah, kita tidak mengalami ini semua. Hmm. Otoritas Al-Quran terjaga dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti. Allah sendiri menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gitu. Kamilah yang menjaganya. Dan karenanya kita tidak punya problem terhadap teologi. Teologi kita itu dari dulu sampai sekarang ya teologi seperti yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Allah itu esa, dia tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Kemudian tak ada soal juga dengan hubungan dengan sains gitu. Karena justru Islam itu mendorong umatnya untuk mengeksplor apa yang ada di langit dan bumi ini, di alam semesta ini, untuk mendapatkan ayat gitu. Makanya kemudian dikenal ada ayat kauniyah, ada ayat-ayat munazzalah. Dan yang terakhir tidak ada trauma rezim agama. Khilafah sepanjang sejarah kehidupan Islam, peradaban Islam itu khilafah yang menaungi bukan hanya muslim tapi juga non-muslim. Jadi kita tidak punya alasan untuk sekuler. Makanya aneh sebenarnya ketika umat Islam ini hari itu ikut-ikutan sekuler gitu. Hmm. Lebih aneh lagi sudah tahu bahwa akibat sekulerisme Islam itu tidak bisa memerankan diri ya di dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tapi tetap aja itu dipertahankan gitu. Nah, lantas apa yang harus dilakukan umat Islam agar
paling tidak Ramadan dan Lebaran tahun Ya. depan terjadi perubahan yang nyata. Nah, disinilah pentingnya membawa apa yang menjadi substansi dari ibadah itu dalam dunia nyata, Hmm. gitu. Misalnya puasa ini. Puasa ini kan sederhananya bahwa kita ini diminta untuk meninggalkan yang halal. Kalau yang halal saja kita bisa tinggalkan, apalagi yang haram. Kan mestinya begitu. Jadi di dunia nyata, di dunia di luar ibadah mahdoh, mestinya kita tinggalkan juga yang haram. Dan satu keharaman yang paling fundamental adalah ya sekularisme itu, gitu. Hmm. Karena sekularisme itu kan memperlakukan agama itu atau Al-Quran itu sebagian diimani, sebagian diingkari. Sebagaimana disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 85 itu, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa engkau beriman kepada Alkitab sebagian, Al-Quran, dan kufur kepada sebagian yang lain. Memang ayat ini turun berkenaan dengan sikap orang-orang Yahudi yang satu sisi ketika mereka bertikai melanggar Taurat, Bani Qainuqa, Bani Nadzir, Bani Khosrot, tapi di sisi lain ketika sudah sampai tawanan perang, mereka meminta diperlakukan sesuai dengan tuntunan Taurat. Jadi satu sisi memakai, sisi lain Hmm. meninggalkan. Tetapi kita tahu bahwa dalam kita memahami ayat itu dilandaskan atau didasarkan kepada umumnya lafaz. Al-ibratu bi umumil ladzi la bi khusus sabab. Karena itu maka ayat ini harus dipahami, apa engkau beriman kepada Alkitab, Al-Quran Hmm. sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, ya, dan tidak adalah balasan buat orang yang melakukan seperti itu, ya, beriman kepada Al-Quran sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain, illa khisum fil hayati dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Karena itu sebenarnya kalau kita baca di dalam kerangka ini atau kacamata ini, apa yang sekarang kita alami, kemiskinan, ketertinggalan sains teknologi, kerusakan moral, termasuk penindasan, penjajahan, dan sebagainya, itu adalah bukti-bukti nyata dari apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tadi itu, khisyum fil hayati dunia itu. Jadi kerendahan itu, kecelakaan atau keburukan lah ya dalam kehidupan dunia yang membuat kita itu tak lagi menjadi khair ummah Hmm. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala predikatkan kepada kita gitu, kuntum khairu ummah. Karena itu kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, ya menghentikan ini semua, Hmm. menghentikan sekularisme, membawa spirit ibadah makhluk itu kepada spirit ibadah ghairu Artinya mahdhah. seluruh aspek kehidupan kita ini harus Harus diatur diatur sesuai sesuai dengan dengan Islam. Islam Ya, terima itu, kasih Ustaz Ismail. ya. Pemirsa, demikian tadi jawaban tuntas ya Hmm. untuk menghentikan penderitaan umat di tengah kebahagiaan ini, yaitu dengan menerapkan seluruh syariat Islam dan mencampakkan sekularisme yang telah menyebabkan kehinaan di dunia dan juga kehinaan di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.